Ayo para murid, para santri, kita masuk dalam video dengan judul Kitab Kejadiannya bagian 2. Sebelum diulas oleh guru memberi keterangan ya. Yang dimaksud Kitab Kejadian itu sama dengan video guru yang dengan judul Wejangan-wejangan itu. Wejangan-wejangan itu para pemirsa itu sebenarnya sangat banyak ya. Tapi guru hanya memberikan beberapa titik, mungkin 4 atau 5 wejangan. Itu saja bila paham, itu pun sudah sangat luar biasa. Sesungguhnya kurang lebih itu ada 12 sampai 17 kurang lebih wejangan yang menghasilkan ya suatu kalimat tatkala dijadikan wejangan itu mengandung atau menerangkan jalur sistem kejadiannya bangsa manusia dan kejadiannya bumi. Itu guru merediksi itu paling banyak 17 ya. Begitu sulitnya guru mencapai sesuatu hal seperti itu, namun alhamdulillah. Tapi namun bila aku ulas, aku sampaikan kepada kalian, kalian pun tak akan pernah mampu. Mengapa? Bahasanya pun sulit, tidak mampu untuk dicerna. Sehingga meskipun aku sampaikan, kalian pun tak akan pernah mengerti dan mengetahui. Namun bersyukurlah para murid dan santri juga pemirsa, sedikit dari video-video guru untuk masuk membuka tabir-tabir rahasia itu, guru berharap semoga bahasa guru ini mudah ditangkap, karena bahasa ini sudah sulit ya para pemirsa. Kembali lagi sesuai dengan judul ini, dari video guru ada yang diterangkan gali kangkung. Ada lagi yang diterangkan di situ galene kelor. Ada lagi yang di situ tilase kuntul kang lumayang. Ada satu yang belum diterangkan guru di situ kayu gung susune angin. Namun untuk video ini guru mempermudah, dari kesekian dirangkai guru menerangkan golek ono galene jati. Karena apa? Pada hakikatnya para pemirsa, dari wejangan yang disebut jati inilah yang menghasilkan atau yang mempengaruhi keilmuan apa-apa yang ada di dunia. Keilmuan apa-apa, baik ilmu spiritual, ilmu supranatural, ilmu kedewan, atau ilmu keislaman, bahkan ilmu-ilmu yang dimaksud ilmu alam atau ilmu ketuhanan, semua bermuara pada inti yang disebut ilmu jati itu. Semoga gambar yang sangat simpel dan sederhana ini mampu memberi pemahaman yang sangat bagus bagi para pemirsa, khususnya murid dan santri. Diulaslah oleh guru sesuai dengan gambar yang ada di video ini. Bismillahirrahmanirrahim, para murid dan santri juga para pemirsa, betul-betul dipahami ya. Memang sangatlah sulit, karena ini ilmu masa lampau dan ilmu ini memang dari Jawa dan Jawanya pun juga Jawa kuno. Guru memberikan bahasa yang hampir sama, semoga mampu dicerna bagi generasi yang ada di bumi Pancasila. Satu contoh ya. Dari wejang-wejangan yang ada di seluruh kitab-kitab yang beredar ya. Guru mengambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya mengambil 11 tahapan ya. Sulit, semoga ini dipahami. Karena ini memahami sesuatu yang sangat sulit para pemirsa. Namun sedikit guru dengan perlahan. Semoga para pemirsa bisa mencerna. Karena sesuatu ini sandi yang sangat sulit ya. Satu contoh para pemirsa. Semua ini yang ada di atas bumi atau di atas tanah. Diibaratkan semua makhluk yang ada di dunia seperti ini. Dilambangkan sketsa seperti pohon dan tanaman.
Anggap saja manusia ini bangsa atau angka 0. Sebagai bangsa atau manusia diwakili angka 0. Manusia ini terproduk dari 1000 elemen. Para moyang, para leluhur masa lampau ribuan sebelum Masehi disebutlah namanya caok bakal. Maka dari sejarah masa lampau, caok bakal ada yang menyebutnya gecok bakal. Itu 1000 elemen atau 1000 alam atau 1000 dewa atau 1000 empon-empon yang ada. Siapa yang mampu mengumpulkan itu akan menjadi makhluk yang sempurna. Nah, dari cerita 1000 itu diulas, dijamak, diringkas oleh orang-orang terdahulu sampai menjadi 700, diringkas menjadi 500, diringkas menjadi 400, terus diringkas sampai menjadi kecil-kecil sehingga jejak-jejak yang ada itu menjadi hilang, para pemirsa. Tatkala sudah menjadi bangsa manusia, satu contoh, manusia itu diajarkan suatu pemahaman atau suatu motivasi yang mengandung ilmu. Satu contoh di sini ada namanya ilmu padi. Itu rata-rata hanya dipakai simbol tatkala manusia itu berisi tunduk kepada aturan hukum atau mau menghormati orang lain, diibaratkan seperti padi. Semakin banyak isinya, semakin tua, semakin menunduk. Itu hanya lambangnya, para pemirsa. Di dalamnya itu ada apa? Itu ada pemahaman yang lain. Diulaskan oleh guru ya. Satu contoh, para pemirsa. Ada ilmu padi. Di dalam padi itu sesuatu hal yang sangat rumit ya. Cara berpikirnya begini. Ini karena sulit. Kembali lagi, para pemirsa. Pandang, lihatlah, ilustrasikan dunia sekarang ada berapa negara, ada berapa budaya. Kira-kira ada padi itu tahun berapa, para pemirsa? Nah, disinilah baru kita diuji sebagai manusia. Satu, barangkali dengan kecerdasan. Barangkali dengan budaya masing-masing. Kira-kira adanya padi bila ditarik dengan satuan angka tahun. Sejak tahun berapa ada padi di dunia, terutama di Pulau Jawa. Lantas pertama kali padi dibuat itu berapa biji? Itu langsung jadi padi? Atau langsung jadi nasi atau gabah? Cara berpikirnya seperti itu, para pemirsa. Begitu sulitnya, maka tak akan pernah mampu bangsa manusia itu memahami sesuatu itu. Tatkala kalau manusia itu pun tidak paham seperti itu, apalagi budaya yang di luar sana pun tidak bisa mampu. Budaya negara yang lain membuat aturan-aturan kita, Anda yang dari bumi Pancasila, mengiyakan bahwa yang di luar dari bumi Pancasila, kok kira sesuatu yang istimewa. Sedangkan keistimewaan semua sudah diwariskan kepada kita. Karena kita dan Anda sendiri yang salah terdogma dari hal-hal yang tidak masuk akal itu. Satu contoh tentang padi. Padi sebagai simbol di era sekarang, 3-4 bulan sejak masa lampau baru menuaikan hasil. Dalam artian, tatkala manusia melakukan proses perjalanan alam, anggap saja melakukan pertapaan atau berpuasa. Manusia itu diuji dengan waktu 4 bulan baru mendapatkan sesuatu hikmah dari perjalanannya. Di dalam padi ada yang disebut gabah. Kalian manusia pun harus paham. Maka di dalam siklus dunia manusia diterangkan. Manusia di dunia bisa disebut sebagai manusia bertahan hidup. Ada manusia yang membuat nilai kesatuan, menyadari nilainya hidup. Disimbolkan sebagai manusia. Manusia di alam di dunia adalah disaring oleh metafisika. Namanya piramid kehidupan. Sama seperti padi.
siapa yang berisi, siapa yang kehidupannya bermanfaat, dia akan mendapatkan kemakmuran, dia akan mendapatkan tempat yang baik dimanapun keberadaannya. Diibaratkan padi itu berisi. Namun sebaliknya, sebagai bangsa manusia, bila kita disaring oleh alam, kita hanya sebagai gabah atau gabah yang gabuk. Gabah itu akan ditiup oleh angin. Dia akan tersisih dari nilai-nilai kebenaran. Dari cerita ini, sementara dari cerita padi, kita Anda semua belajarlah mengukur diri kita masing-masing. Semakin kosong perilaku hidupmu, semakin kosong jiwa-jiwa Anda. Kalian hanya terobsesi tentang uang, harta, tentang uang dan harta. Hati tidak akan pernah kau isi dengan nilai-nilai kebaikan, tidak pernah kau dasari dengan nilai tulus dan ikhlas. Manusia itu sama dengan padi yang gabuk itu. Dia akan terbuang dari nilai-nilai kebenaran. Segala sesuatu yang terbuang sehingga manusia, kalian tidak akan pernah menjadi manusia yang disebut bahagia itu. Lantas dengan sedikit memahami ini apa para murid dan santri? Harta memang penting, uang pun sangat penting. Dan segala apa-apa yang ada di dunia memang penting. Tapi ada yang pokok. Isilah batinmu, isilah rohanimu dengan sesuatu pengertian-pengertian yang kalian harus untuk mengetahui. Terutama tentang nilai jati diri, tentang nilai-nilai kemanusiaan. Itulah manusia yang berbobot, itulah manusia yang berisi. Layaknya padi yang berisi, sehingga kalian dipilih oleh Sang Majikan, sehingga kalian dipilih oleh Sang Maha Tuhan. Disitulah kalian akan dijaga dan dirawat oleh Tuhanmu, sehingga kehidupanmu tidak akan menjadi seperti orang-orang yang dalam kerugian, orang-orang yang dalam kesusahan, orang-orang yang dalam kemiskinan. Sesungguhnya bila ditarik, dilihat atau disimpulkan dari siklus alam seperti ini, sesungguhnya kemiskinan itu bukanlah Tuhan yang menghasilkan, dan Tuhan bukan menciptakan dari kemiskinan dan kesusahan. Karena hampanya pikiran manusia itu, kosongnya jiwa-jiwa Anda, sehingga hidupmu melayang ke sana dan kemari. Di bawahnya padi ada pohon, ada batang. Orang-orang dulu disebutlah namanya dami. Sekarang kalian nyebutnya damen. Karena bahasa ini dirubah dan tidak ada yang sudah mengerti. Sehingga manusia tidak akan pernah mengerti apa maknanya yang disebut dami atau damen. Taunya semua itu adalah tanaman padi atau tumbuhan padi, batang padi yang tidak berguna. Maka ada orang-orang terdahulu membuat kalimat atau sugesti atau mantra yang disebut doa. Niat ingsun poso, goro aku tak tutup sak dami. Dalam artian dam itu maknanya penyumbatan. Makanya dami menjadi damen. Menjadi kalimat doa atau mantra agar kerongkongan ini menghasilkan nilai cipta yang disebut Assalamualaikum goro aku sak dami. Artinya sangat sulit dimasukin air. Sehingga tatkala berpuasa atau melakukan ritual dan spiritual seperti itu atau bertapa, manusia ini akan menjadi kuat, menjadikan mampu untuk meraih cita-cita. Dari sifat dan sebutan nama itu menghasilkan sesuatu hal yang sangat baik bagi manusia. Dari doa-doa dan bahasa yang ditinggalkan orang-orang terdahulu seperti itu. Sangat disayangkan kita pun sekarang sangat sulit untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Padahal dari bahasa itu mengandung sesuatu hal yang sangat istimewa. Inilah sedikit para murid, para santri tentang pentingnya bahasa. Maka dengan bahasa itu sesungguhnya kita bisa komunikasi dengan alam. Dengan bahasa yang diwariskan leluhur kita, kita bisa komunikasi dengan tanaman, kita bisa komunikasi dengan tumbuhan. Itulah ilustrasi yang digambarkan bahwa zaman masa lampau zaman Sulaiman, ada sosok manusia katanya bisa berkomunikasi dengan hewan dan tumbuhan. Pada hakikatnya itu bukan satu orang.
Sudah diterangkan oleh video guru bahwa itu adalah masa dan zamannya. Yang dimaksud manusia bisa komunikasi dengan tumbuhan dan hewan. Nomor satu, manusia itu harus mengerti makna bahasa itu. Karena dengan bahasa itu manusia akan bisa komunikasi. Bila manusia dengan manusia, Jawa dengan Jawa, atau Indonesia dengan Indonesia, memakailah bahasa yang sudah ada. Ada bahasa yang disebut antar negara, antar benua. Tatkala bahasa manusia tidak ada, manusia memakailah bahasa isyarat. Tapi ada bahasa yang ditinggalkan oleh bahasa manusia. Bahasa makhluk dengan makhluk. Itulah hebatnya leluhur kita. Satu contoh seperti tadi. Adanya gabuk, adanya damen. Nah, itulah nanti diulas. Semoga ini sangat bermanfaat para murid dan santri. Kembali kepada gambar. Diulas guru sedikit ya, karena sangatnya panjang. Satu contoh para murid ilustrasikan ya, diilustrasikan melalui video ini oleh guru. Satu contoh, mempelajari padi begitu sulitnya, di situ maka leluhur kita menyebutnya namanya ada alam wenang ya. Setiap pohon, setiap tanaman ini ada wenangnya. Dalam bahasa kehidupan ada dewanya. Setiap tumbuhan ada wenangnya, ada dewanya. Setiap dewa mengeluarkan ilmunya. Nah, dari ilmu yang beredar ini sudah miliaran tahun. Dan itu sebagian sudah diajarkan oleh leluhur kita. Satu contoh guru, maka mengapa ada namanya ilmu padi. Tatkala ilmu padi kalian sudah pahami, manusia akan masuk tahapan yang disebut ilmu jagung. Anggap saja manusia seluruh dunia, kemampuan berpikirnya, kecerdasannya, sesuai dengan kebutuhan, bahwa padi adalah simbol makan. Artinya seluruh bangsa manusia itu hanya butuh makan. Tatkala manusia makan itu sudah dipenuhi secara naluri, secara kodrat alamiah, manusia akan masuk ke tahapan yang lebih tinggi. Maka disebutlah jagung. Jagung mempunyai makna besar, tinggi, luhur, agung. Di sini manusia semua, tapi pun juga tidak semua. Selalu banyak yang berharap mempunyai cita-cita yang tinggi, mempunyai cita-cita yang besar, mempunyai harapan yang besar, harapan yang tinggi, disebutlah di sini ilmu jagung. Namun untuk mencapai ilmu jagung, dari leluhur kita sudah meninggalkan suatu kode atau bahasa. Jagung di situ ada dua yang paling pokok atau tiga yang paling untuk diketahui. Di sini ada namanya kembangi jagung. Orang-orang terdahulu sudah memberi nama. Kembang jagung itu arane opo. Tatkala sudah berbunga baru turun di situ ada buahnya jagung. Agar cita-cita yang besar itu berhasil dan tercapai. Di sini digambarkan buahnya. Di situ ada rambutnya. Rambut jagung arane opo. Tatkala kedua pemahaman ini belum mampu kalian dapat, dan manusia Anda belum bisa mengurai dan belum bisa menjalankan. Manusia itu hanya di dunia seputar hanya cari makan dan makan dan makan. Cita-cita yang besar pun tak akan pernah mampu digapai. Itulah simbol-simbol dari pohon yang ada di dunia seperti itu para pemirsa. Ya coba para pemirsa, bagi kita Anda yang di Jawa, jagung punya kembang. Kembang jagung namanya apa? Kalau orang dulu disebutkan ya. Arane opo? Rambutnya jagung arane opo? Nah, inilah para pemirsa
Sesuatu hal yang sangat misteri, sesuatu yang sangat sederhana diulas oleh guru. Semoga betul-betul khususnya kita yang ada di Jawa ya. Memang ini kalau bukan orang Jawa ada sedikit kesulitan. Dipahamkan dengan sangat teliti ya. Coba. Kembange jagung jenenge opo? Ataukah memakai bahasa yang lain? Kembange jagung arane opo? Tidak sama para pemirsa. Tatkala manusia atau kita, Anda semua di era sekarang, bila tidak memahami suatu bahasa, pemikiran manusia atau Anda semua, Anda akan terpelosok dari bahasa. Sehingga mindset atau kecerdasan intelektual spiritual manusia ini tidak mengerti apa yang dimaksud, sehingga alurnya tidak ketemu karena bahasanya yang tidak dipahami. Satu contoh dengan kembang jagung. Kembang jagung jenenge opo atau kembang jagung arane opo. Nah beda. Maka tatkala disebut iku jeneng itu beda. Tatkala aran itu mempunyai makna dua. Aran itu menyebutkan suatu bahasa, tapi menyebutkan kepada yang dituju, maka disebutkan paran. Diajarkan detail oleh guru melalui video ini. Karena dari bahasa itulah kita, Anda semua, mampu bisa komunikasi dengan hal-hal yang bagi negara lain dikatakan tidak mungkin, bagi manusia sekarang dikatakan tidak masuk akal. Itulah hebatnya keilmuan dari leluhur kita. Coba kembang jagung apa para murid? Kalau rambutnya jagung apa? Coba dari kembang jagung ada kata sinuwun. Apa para pemirsa? Kulit buah jagung namanya klobot. Nah disitulah leluhur-leluhur kita memberikan sesuatu sandi, sesuatu hal yang istimewa. Dengan alat yang ada, ornamen yang ada, alam-alam yang ada, itu tersirat sesuatu hal yang sangat istimewa. Satu contoh mengapa orang-orang terdahulu kalau ritual atau sarana-sarana ada namanya rokok kelobot. Alatnya sederhana untuk mencapai tujuan demi tujuan kita terpenuhi di dunia. Alatnya seperti itu para pemirsa. Di situ ada sinuwun. Sinuwun itu tempat meminta. Maka orang-orang terdahulu leluhur kita tidak akan pernah mengerti dan tidak akan pernah membahas apa yang disebut Tuhan. Memang pada hakikatnya yang disebut Tuhan adalah tidak akan pernah ada. Yang ada ya makhluk-makhluknya atau produk-produk Tuhan itu yang ada. Itulah yang disebut, itulah yang dipakai, itulah yang dikenal, itulah yang diolah, itulah yang digunakan. Dengan bahasa Tuhan manusia terjerumus berhalu yang bukan-bukan. Itulah para murid dan santri itu menerangkan satu contoh jagung. Tidak diulas dengan detail. Masuk ke gambar lain. Tatkala manusia itu dari cita-citanya berhasil, maka ada manusia itu di dunia yang berhasil kehidupannya sampai sesuai cita-cita. Ada yang berharap jadi presiden, jadi panglima, jadi kapolri, jadi orang yang terkenal, jadi pengusaha yang hebat. Baru manusia itu mencapai titik tahapan yang ketiga yang disebut tebu. 1, 2, 3 langkah. Anggap saja mulai tebu turun. Inilah kemampuan bangsa manusia itu hanya cita-citanya di sini. Maka orang atau manusia secerdas apapun kemampuan di dunia, itu di alam dunia yang misteri sana, itu dinilai hanya sebatas tebu. Namun dari leluhur kita, tidak ditawarkan hanya cerdas, tidak hanya ditawarkan sesuatu hal dengan intelektual. Maka leluhur kita menawarkan, jangan terlalu memakai bangsa akal.
Akal pun tidak cukup dan tidak mampu. Kita pun dituntut dengan pikir. Pikir pun belum tentu mampu. Kita dituntut untuk memakai nalar. Nalar pun belum tentu mampu. Tapi kita masih dituntut dengan pengertian. Pengertian pun juga belum sempurna. Kita baru dituntut dengan namanya ilmu kaweruh. Nah, itulah kehebatan leluhur kita. Tahapan-tahapan seperti itu yang harus kita lalui. Namun karena ajaran dan kemampuan untuk mendidik seperti ini sudah langka, sehingga kita bangsa Indonesia yang dari keturunan bangsa dan negara yang besar, kita menjadi bangsa yang kerdil, bangsa yang tersisih karena kebodohan kita, diadu domba atas nama agama, dipelosokkan dengan agama yang tidak berguna itu. Inilah para murid dan santri, mengapa guru menerangkan ini. Begitu pentingnya sesuatu memahami sejarah kehidupan. Tatkala sebagai bangsa manusia sudah mampu menelusuri dari ilmu tebu, manusia itu baru masuk namanya ilmu pring. Nah, inilah para murid dan santri yang sering guru mengajarkan, terutama murid santri yang baru, inilah karakter ilmu yang diajarkan guru, ya. Ilmu Anda ini adalah ilmu pring. Di sini banyak hal yang diulas oleh guru. Ini jenis keilmuan menjadikan karakter pribadi murid dan santri. Tatkala ilmu pring diulas lebih detail, ilmu pring sudah mampu selesai minimal 1 tahun atau bahasa Jawa pendak. Manusia akan mampu, kalian diuji oleh alam, diuji oleh leluhur, dan diuji oleh gurumu. Kalian akan harus mampu masuk ke ranah menjadi ilmu yang disebut ilmu klopo. Tatkala ilmu kelompok kalian sedikit banyak sudah mengerti dan mampu dari ujian apa yang diuji oleh gurumu dan diuji oleh Tuhanmu, kalian akan dimasukkan ranah yang disebut nomor 6 adalah ilmu jati. Nah, dari ilmu jati ini diulas, nanti akan masuk ke bab video ketiga. Semoga pada malam hari ini betul-betul guru bisa menggambarkan apa yang harus kalian lakukan dan apa yang kalian akan dapat dari memahami ilmu-ilmu apa yang diajarkan guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ke 3.